Oke, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Hendra Murodama. Kita lanjutkan video tutorial kita. Sebelumnya kita telah membahas mengenai proses pembuatan page ya. Pemanggilan page seperti ini. Ini page ini untuk halaman-halaman statis ya. Tidak untuk galeri. Ya, tidak untuk galeri. Tidak juga untuk berita. Ya, tidak juga untuk kontak. Jadi ini hanya halaman-halaman statis seperti profil kampus, visi misi. Oke, data dosen bukan ya, tetapi data mahasiswa, struktur, fasilitas ya. Nah, ini ditampung dalam roots page ya, roots page. Oke, ini sudah selesai untuk yang sebelah kiri ya. Ini sudah selesai kita. Di sini kita menampilkan judul dan konten ya, judul dan konten. Nah, sekarang kita akan membuat untuk menampilkan sidebar ya, untuk menampilkan sidebar. Di sini untuk sidebar kita akan menampilkan di div class yang ini, div class span 3 ya, ini sidebar. Ini dia, ini sidebar ya. Nah, tetapi kita tidak langsung membuat coding di sini ya, kita akan membuat coding di halaman lain ya, di halaman lain. Nah, kita akan membuat coding di halaman baru. Nanti halaman baru ini akan kita panggil di halaman page gitu ya, di halaman page. Oke, kita cek ya. Kita akan buat halaman baru di application, kemudian view, kemudian web. Nah, di sini kita akan membuat halaman baru. Kita klik kanan, kemudian new. Nah, di sini saya pilih teks dokumen. Nah, di sini tinggal kita ganti. Kita akan membuat nanti nama halaman adalah sidebar ya, .php. Yes. Oke, sidebar.php. Nah, teman-teman juga bisa membuat halaman ini menggunakan editor yang langsung ya. Di file biasanya, kemudian new. Oke. Ini dia sidebar.php, kita buka menggunakan editor. Oke, ini dia masih kosong halamannya. Untuk sidebarnya kita akan menampilkan hasilnya seperti ini. Ya, di sini ada testimoni alumni, kemudian ada juga di sini berita terbaru. Ya. Jadi untuk sidebar kanan kita hanya menampilkan testimoni alumni dan berita terbaru. Ya. Testimoni alumni tampilannya seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Kita akan mengecek dari template ya, kita akan kembali ke template, Libra template master. Oke, ini dia ya, sudah terbuka di sini ya, Libra. Nah, kita akan mencari bentuk template ini ya, testimoni alumni-nya di sini bentuknya seperti ini. Kita akan cek lokasinya di, oke, ini bukan. Oke, di sini ya. Nah, ini dia. Kita akan membuatnya seperti ini. Ya. Nah, di sini juga ada lambang plus ya, plus seperti ini ya. Ini bisa juga teman-teman gunakan untuk proses menampilkan data dosen nanti ya. Kalau di sini saya menampilkan data dosennya hanya dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, bentuk tabel seperti ini. Mungkin teman-teman bisa mencoba menampilkan data dosennya bentuknya seperti ini. Nah, ini nama dosennya, ini foto, ini profilnya gitu ya, bisa juga.
teman-teman customize dari template. Oke. Untuk testimoni kita akan mengambil bentuk seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini ada di halaman accordion style.html ya. Kita akan membuka, oke, ini dia accordion style. Ini kita klik kanan, kita akan buka menggunakan editor. Nah, di sini saya menggunakan Adobe Dreamweaver ya, CS4. Oke, seperti ini ya. Kemudian testimonials ya, kita search ya, testimonials. Oke, ini dia. Testimonials, kemudian ini isinya ya, Nando Papalardo, kemudian Sarah Presenti. Ini ya, Nando Papalardo, Sarah Presenti, Nicola Muston. Oke, jadi ini deskripsinya. Nah, kita akan mengcopy. Oke, ini testimonial. Kita akan mengcopy dari div class widget first widget ya, testimonial widget, bukan dari div class sidebar about. Kenapa? Karena ini kan ada kelasnya span 3. Kita kan sudah ada di sini tadi ya, span 3. Jadi kita akan mengcopy dari div class ini. Nah, ini akan kita copy. Oke, Nicola Muston. Oke, kita mengcopy bukan dari akhir div ya, tapi JavaScript ini juga harus kita copy. Oke ya, jadi untuk JavaScript juga harus kita copy. Ini kita copy ya, dari sini ya, dari atas, dari bagian div class widget first widget testimonial widget ya, sampai ke akhir div ya di JavaScript. Nah, jadi JavaScript ini harus kita copy untuk animasi dari sidebar yang seperti ini animasinya. Nah, kalau JavaScript tidak kita copy, maka efek dari animasi tidak ada, tidak jalan ya. Oke, ini kita copy tadi, kita copy di sidebar, di sini kita paste ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita paste. Kemudian ini kita save. Ya, kita save. Oke, terus bagaimana cara kita untuk melihat hasilnya? Ini kalau kita refresh ya, belum ada hasil. Ya, masih ini sidebar. Jadi caranya, halaman sidebar ini akan kita panggil di halaman page. Nah, kita panggil di halaman page. Ya, sidebar ini kita panggil di halaman page. Jadi pada bagian ini sidebar ini akan kita ganti ya menggunakan script PHP ya, dengan perintah sederhana yaitu include ya, include. Kemudian halaman yang mau kita include kan yaitu sidebar.php ya. Jadi sini kita ketikkan sidebar.php. Nah, seperti ini ya, php include sidebar.php. Kita save. Nah, sekarang coba kita refresh ya website kita. Nah, maka sidebar tadi, halaman sidebar ini tadi, ini akan kepanggil di halaman page. Contoh seperti ini ya, ini Sarah Presenti, ini Nicola, ini Antonio Scarfi ya. Jadi sudah kepanggil untuk halaman sidebar di bagian page ya, di halaman page. Jadi kita hanya menggunakan perintah sederhana yaitu include ya, perintah include. Nah, sekarang tugas kita untuk mengganti teks dan image-nya dan namanya ya menjadi
yang ada di database, yaitu testimoni alumni. Jadi di database kita WebDB, di sini ada tabel testimoni alumni ya. Ini untuk menampung data testimoni alumni. Di sini saya sudah mempunyai 2 rekor, ya ID 1 dan ID 2, Nun Alifa Afsyuni dan Yoga Pratama. Jadi ID-nya ada, kolomnya ada ID, nama dan testimoni. Ya, image di sini tidak ada ya. Jadi teman-teman bisa nanti mencoba untuk menambahkan image di sini. Ya. Tapi untuk halaman administrator juga nanti kita harus membahas image ya. Nah, di sini kita hanya ada ID, nama dan testimoni. Oke. Sekarang kita buka sidebar-nya. Sama pada materi-materi sebelumnya ya. Di sini ada Nando, kemudian Sarah, Presenti, Nicola, Antonio, ya ada 4 testimoni ya. Nah, jadi ini kita akan menghapus 3 testimoni. Kita hanya menyisakan 1 testimoni. Ya, oke. Jadi kita akan menghapus LI yang kedua ya. Ini LI pertama untuk Nando. Ini LI kedua. LI pertama untuk Nando. LI kedua untuk Sarah sampai LI ketiga untuk Muston ya. Oke. Jadi ini kita blok LI kedua sampai LI ketiga kita blok ya. Kemudian kita del. Nah, kita simpan. Jadi kita hanya menyisakan sebuah LI. Ya. Jadi hasilnya hanya tinggal Nando ya. Hanya tinggal Nando di sini. Kemudian untuk menampilkan image. Ini kita masukkan image-nya menggunakan script PHP ya. Base echo base URL. Image kita ganti, kita tambah menjadi asset, kemudian home ya, asset home image. Kita save, coba kita refresh. Sudah tampil ya image-nya ya. Ini kan sederhana, PHP echo base URL, ini asset, folder asset ya, application web asset, kemudian home, kemudian image ya, baru nama image-nya ya. Oke. Ini sudah tampil image-nya ya, seperti ini. Kemudian untuk isi testimoninya ya, bangga rasanya menjadi alumni kampus ini ya, kita akan masukkan di sini ya. Nah, di sini. Jadi kita harus membuat yang namanya variabel ya. Kita harus buat variabel di controller ya. Kita akan membuat variabel di controller. Nah, di sini kan untuk view pic-nya kita akan membuat di sini ya. Contoh di sini mungkin bisa di sini ya. Nah, kita akan membuat variabel, misalkan variabel testimoni alumni ya, testimoni alumni. Untuk testimoni alumni kita akan membuat query ya, this db query ya, this db query. Kemudian this db query ini kita jadikan result array ya, result array ya, result array. Kemudian untuk query-nya, nah di sini select bintang from apa tabelnya? Tabelnya adalah testimoni underscore alumni ya. Berarti di sini select bintang from testimoni underscore alumni ya, testimoni alumni. Jadi sederhana sekali ya langkah seperti ini. Oke, kemudian karena dia kita jadikan sebagai result array,
Otomatis di sini harus kita tambahkan, ya. Di sini harus kita tambahkan testimoni underscore alumni sama dengan ya, variable testimoni alumni, koma, ya. Jadi kita daftarkan di dalam array-nya, ya. Testimoni alumni. Dari mana? Dari sini, testimoni alumni, dari query, ya. Nah, seperti ini, ya. Ini kalau kita refresh yang belum ada efek, Nah, sekarang tinggal kita tampilkan variabel testimoni alumni, ya, ke dalam view. Mana view-nya? Di sidebar. Nah, kita akan menampilkan isi dari testimoni alumni di sidebar berikut namanya, ya. Kita akan memberi perintah for each, ya. Oke, langsung saja kita di sini, ya. Di sini kita akan membuat script PHP, ya, for each. Kemudian for each-nya tadi adalah ini, ya, testimoni alumni. Kita copy variable testimoni alumni as misalkan variabelnya TA, misalkan, ya, TA atau testimoni alumni, ya. Jadi testimoni alumni kita jadikan dia sebagai variabel atau variabel TA, ya, testimoni alumni, ya. Kita simpan. Kemudian setelah li-nya di sini otomatis, ya, ini kan li, ini li, ya. Setelah li-nya kita tutup php and for each, ya. Kita tutup and for each-nya. Jadi for each ini and for each-nya, ya. Kita save. Nah, ini kalau kita refresh, maka di sini sudah muncul, ya, navigasinya, karena datanya ada 2, ya. Kalau for each-nya belum kita buat, ini nggak tampil, ya, karena kita hanya 1, ya, dari template. Tapi setelah kita beri perintah for each, karena kita di database ada 2 rekor, maka di sini muncul otomatis dia, ya, navigasinya seperti ini, ya. Kemudian untuk isinya, ya, for each. Nah, ini isinya kan ini dia nih, ya, paragraf. Nah, kita akan menampilkan isi testimoninya di sini, ya. Jadi di sini kita masukkan, ya, variabel apa di database, filenya adalah testimoni, ya. Jadi di sini kita buat testimoni, ya. Testimoni ini dari fill di tabel, ya. Jadi kalau kita refresh, testimoni. Oh iya, di sini, ya. Nah, ini salahnya di sini, kita seharusnya dia seperti ini. Ini bukan variabel testimoni tapi variabel TA, ya. Variabel TA testimoni, ini TA ini dari sini, ya. Nah, kelupaan tadi. Kita save, kita refresh. Nah, sudah masuk ke sini. Bangga rasanya menjadi alumni kampus. Next. Ini kampus kesayangan masyarakat Aceh. Nah, seperti ini, ya. Kemudian untuk namanya, ya, untuk namanya tinggal di sini kita ganti pada bagian nandonya. Ini tinggal kita copy aja. Copy. Kemudian di sini kita paste, kita ganti menjadi nama, ya, nama. Kita save, ya, kita save, kita refresh, ya. Nun Alifa Afyuni. Next, Yoga Pratama, ya. Ini untuk
bagian testimonials ya. Oke, testimonial sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian berita terbaru ya. Nah, berita terbaru. Untuk berita terbaru kita oke ya, 3 berita terbaru. Oke. Berita terbaru kita, oke, ini sudah selesai ya. Untuk testimoni alumni sudah selesai, sudah tampil datanya. Untuk berita terbaru kita juga akan membuat di sidebar ya. Di sini kita enter. Oke, di sini. Ini bagian ini komentar, ini bagian berita terbaru. Ya, ini bagian berita terbaru. Oke, di sini kita akan membuat H3 terlebih dahulu. Berita terbaru kami. Ya, berita terbaru kami. Oke, ini dia berita terbaru kami. Kemudian oke, untuk berita terbaru, di sini kita akan membuat variabel baru ya. Ini kan variabel testimoni alumni ya, untuk menampung data testimoni alumni. Nah, di sini kita akan membuat variabel berita terbaru sama dengan this db, kemudian query result array ya. Query-nya di sini select bintang from. Oke, from tabelnya adalah artikel ya. Kita akan menampilkan berita terbaru dari tabel artikel, ini dia ya. Berarti sini from artikel ya. Kemudian untuk artikel, di sini kita artikel kan ada ID-nya ya, 1 2 3 4 gitu ya. 1 2 3 4. Kemudian kita akan menampilkan berita terbaru, otomatis ID-nya adalah ID yang 9 ya, ataupun 8 7 6 yang terbaru ya. Karena ID 1 kan ini berita lama. Maka di sini kita akan membuat query select bintang from article, kemudian order by ID ya. Order by ID. Ini dia. Order by ID. Kemudian descending. Ya, descending maksudnya adalah kita akan menampilkan berita terbaru dari descending, yaitu yang ID-nya paling besar ya, 8 7 ya. Kemudian kita akan membatasi ya, karena kalau kita di sini select bintang from article, order by ID, descending, maka yang tampil nanti adalah di sini ada 8 artikel ya. Maka yang tampil di sini nanti dia 8 berita. Jadi kita akan membatasi hanya tampil di sini limit. Ya, limitnya berapa? Misalnya kita buat limitnya 3 misalkan.
ya, misalkan limitnya 3, maka yang tampil nanti hanya 3 berita terbaru, ya, 3. Otomatis yang tampil nanti adalah ID 8, ID 7, dan ID 6, ya, 3 berita terbaru, ya, seperti itu. Jadi berita terbaru this TB query select bintang from article order by ID descending ya, descending, kemudian limitnya 3, kita jadikan dia result array. Kemudian berita terbaru ini kita masukkan dia ke dalam array, ya. Nah, berarti di sini kita enter lagi berita, di sini ya, berita terbaru sama dengan outputnya adalah berita terbaru, koma, ya, seperti ini. Berita terbaru diambil dari variabel yang di atas tadi, berita terbaru. Oke, ini sudah selesai ya untuk variabelnya. Kemudian di view-nya, ya, di view-nya tinggal kita akan memanggil variabel tadi, ya. Kita panggil variabel tadi di sini, forage php forage tadi variabelnya namanya berita terbaru, ya. Variabel berita terbaru, langsung ya, variabel berita terbaru as variabel bt, ya, berita terbaru, ya, forage berita terbaru as bt. Kemudian ini kita tutup forage nya and forage, ya, berita terbaru sbt, variabel bt, kemudian tutup dengan n forage. Ya, jadi hasilnya dia seperti ini, ya, belum ada berita terbaru berita underscore terbaru variabel. Ini kurang R, ya, terbaru, berita terbaru, kita save, ya. Oke, ini dia berita terbaru kami. Ini masih kosong, ya, karena belum kita tampilkan. Oke, kemudian di antara forage-nya kita akan menampilkan yang pertama adalah image, ya, image-nya, ya, image-nya. Jadi di sini kita masukkan, kita cek dulu, image baru judul, ya. Jadi kita masukkan image src, ya. Oke, untuk image src-nya kita di sini masukkan php nah, kita masukkan menggunakan script php, kemudian echo base URL nama foldernya, ya. Jadi kita untuk image beritanya ada di ini, base URL asset, ya, asset, di file, ya, di file, kemudian foldernya blog, ya. Jadi ini base URL-nya, ini file, kemudian blog. Jadi di sini kita masukkan file blog
ya, kemudian slash. Nah, kita masukkan dengan script. Oke, kita masukkan PHP. Langsung ya. Sama dengan tadi variabel adalah variabel bt ya. Variabel bt. Kemudian filenya adalah img_header ya. Ini file untuk gambar. Jadi di sini kita masukkan img_header ya, img_header. Oke, kita save, kita refresh. Oke, sudah masuk ya di sini ya. 1 2 3 berita terbaru. Itu settingnya ada di sini di controller ya, limitnya 3. Oke, ini dia. Kemudian oke, image-nya sudah seperti ini. Oke, untuk title ya, untuk titlenya kita akan masukkan perintah br atau break. Kemudian titlenya kita tampilkan, ini kita copy ya, kita ganti menjadi title ya, title. Oke, save. Oke, ini dia sudah masuk ya. Cuma di sini lebih jarang, ini kita hapus, coba BR ya. Save. Oke, sudah ya seperti ini. Oke, berita terbaru sudah tampil 3. Untuk linknya di sini, untuk linknya di title ya. Misalkan kita akan membuat linknya di title. Ini kita rapikan ya. Di sini kita buat ref ini, kita tutup E-nya. Oke, untuk link dari titlenya di sini kita masukkan php echo base URL ya. Kemudian konten, ini yang menangani adalah konten nanti ya, konten nanti akan kita daftarkan di roots ya. Jadi ini akan kita daftarkan di root. Ini sama seperti di home ya, application home ya, view web kemudian home. Nah, ini sama di slider home ya. Nah, ini dia konten ya, kategori. Oh, ini ada indeksnya, index.php konten. Berarti di sini sama ya, index.php kemudian konten ya. Kontennya kita panggil per kategori ya. Di sini berarti sama dengan kategori ya. Kategorinya apa, kita panggil nanti berdasarkan kategori. Sorry, ini sama ya. Ini kita copy aja biar cepat, kita copy. Nah, ini dia, ini kita ganti menjadi kategori ya, kategori. Nah, di sini bisa juga kita tambahkan, nah ini kita paste lagi, kita ganti menjadi slug ya, boleh ya, simpan slug baru titlenya
linknya ya, title. Jadi hasilnya seperti ini kalau kita refresh. Ini dia. Jadi di sini nanti muncul ya di kiri ya, localhost, kemudian web, index.php, konten, news. News itu adalah kategorinya. Komitmen Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara. Itu adalah Slack-nya. Ya, itu adalah Slack-nya. Oke, seperti ini. Nah, ini Slack-nya mahasiswa Unsia juara favorit PIMNAS ke-29. Ya, konten pengumuman adalah kategorinya. Ya, ini kategori. Oke, kita save. Ya, ini hampir selesai ya. Kita refresh. Ya. Hasilnya seperti ini. Ya, masih pack not fun sama seperti di home. Nah, ini juga kan masih not fun ya. Nanti kita edit. Oke, untuk ini sudah hampir selesai ya. Bisa dibilang ini sudah selesai sih. Ya. Tinggal di sini jika kita ingin membuatnya lebih menarik ya. Ya, kalau kita ingin membuatnya lebih menarik, kita bisa mengganti teks testimonial ini menggunakan image ya dari Photoshop. Ya, di sini kan kalau di sini kan masih seperti ini ya. Ini menggunakan template ya, ini span-nya. Ya. Kita juga bisa membuatnya menggunakan image dari Photoshop ya. Seperti contohnya website sekolah ini ya. Ini website sekolah yang dibangun dengan kode Glitter juga. Ya, misalkan oke, ini dia. Sambutan kepala sekolah. Ini bukan teks biasa ya, tapi ini gambar ya. Ini gambar ini ya, gambar. Jadi kita buat sehingga tampilan lebih menarik. Ya, atau jika teman-teman membuatnya menggunakan Google Font juga bisa ya, Google Font, tetapi yang sedikit lebih ribet ya, sedikit lebih rumit jika kita menggunakan Google Font ya, karena harus kita definisikan link dari alamat Google Font ya. Oke, pada video ini kita akan membuat menggunakan image ya, dengan menggunakan Photoshop. Oke, jadi kita akan membuat image-nya menggunakan Photoshop di sini. Ya, tetapi kalau teman-teman ingin menggunakan teks juga tidak apa-apa ya, tidak masalah seperti ini. Tapi saya akan menjelaskan cara membuat menggunakan image. Oke, di sini saya akan membuat file baru ya di Photoshop. Ya, file new, kemudian ukurannya weight-nya misalkan saya buat 250 ya. Height-nya saya coba di sini buatnya misalkan berapa ya, 75 mungkin. Nah, kita buat di sini misalkan 50 ya. 250 dikali 50, atau di sini kita pesan spannya 3, berarti kita buat misalkan oke, boleh lah ya, 250 dikali height-nya 50 ya. Ini background kontennya kita pilih transparan supaya backgroundnya tidak kelihatan ya, menjadi transparan. Kita klik oke. Oke, ini dia sudah jadi. Ini kita kecilkan lagi ya. File new kita ganti menjadi 40 ya. Oke. Ini transparan. Kemudian kita ambil di sini teks. Ya, teks. Kemudian warnanya di sini kita akan menggunakan warna hitam ya, hitam. Ya, warna hitam. Kemudian fontnya kita akan menggunakan
Oke, fontnya kita akan menggunakan font, oke ini misalkan ya, Edwardian Script ITC ya. Oke, ukurannya misalkan di sini 24. Oke, kita ketik testimoni alumni ya, testimoni alumni. Oke, ini kita ukurannya 36, kebesaran 36. Oke, 36 ukurannya seperti ini. Oke, ini dia testimoni alumni ya. Oke, ini kita save as ya, save as. Oke, kita akan menyimpan di project kita, yaitu di folder web ya, web, kemudian asset, kemudian home, kemudian image ya. Jadi asset, kemudian home dan image. Di sini untuk formatnya di sini kita akan menggunakan PNG ya, PNG yang mendukung transparansi ya, PNG. Oke, jangan lupa pada bagian format kita tentukan PNG. Kemudian di file name-nya kita buat di sini testimoni ya, testimoni. Jadi file name-nya adalah testimoni, formatnya PNG. Kita save. Oke, kita cek ya, web, asset, kemudian home, image, testimoni. Oke, ini dia filenya, testimoni.png. Oke ya, testimoni alumni. Nah, sekarang kita akan memanggil file gambar ini di view ya. Jadi kita kembali kepada bagian sidebar ya, sidebar. Oke, ini dia testimonials ya. Nah, sini kita akan ganti ya, kita ganti dengan gambar yang barusan kita buat ya. Oke, sini kita img ya, image src ya, image src. Nah, tinggal di sini kita masukkan di bagian src-nya script php ya, echo base url. Oke, kemudian di sini foldernya asset home image ya, asset home image, kemudian nama image adalah testimoni.png. Nah, seperti ini ya, image src, echo base url, asset home image, testimoni.png ya. Oke, kita save, kita refresh website kita. Oke, berhasil ya. Nah, jadi jika kita menggunakan image seperti ini lebih indah ya, lebih bagus. Oke ya, jadi lebih menarik ya jika kita menggunakan gambar ya. Kalau untuk profil kampus ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini kan akan berubah ya, dinamis ya. Kalau kita klik data mahasiswa ya, nanti berubah menjadi data mahasiswa ya. Jadi kita hanya bisa untuk hal-hal yang statis seperti ini. Oke, ini sudah testimoni alumni sudah. Begitu juga kalau kita ingin membuat berita terbaru kami ya, berita terbaru kami. Oke, untuk berita terbaru kita bisa mengedit ini ya, mengedit. Oke, jadi ini kita edit ya teksnya, kita ambil teks ini, kita klik, kita ganti menjadi
berita terbaru, ya, berita terbaru seperti ini. Ya, kita save lagi file, kemudian save as. Oke, di folder image ya, kita ganti menjadi berita underscore terbaru, ya, formatnya PNG, ya, berita terbaru formatnya PNG. Kita save, kita klik OK. Oke ya. Nah, kemudian tinggal kita panggil di bagian ini, H3 ini, ya. Jadi kita bisa mengcopy scriptnya dari sini. Ya, ini kita copy. Ini kita paste ya. Kita paste. Kita ganti image-nya menjadi berita underscore terbaru. Ya, berita terbaru. Oke, kita save. Nah, kita save. Kita refresh websitenya. Oke, sudah berubah ya, berita terbaru. Jadi ini testimoni alumni, ini berita terbaru. Oke, selesai kita untuk pengaturan page ya, membuat page-nya dan sidebar-nya ya. Pada bagian sebelum kita membuat page, video ini kita membahas mengenai proses pembuatan sidebar. Oke, untuk image-nya ini bisa kita save ya. Untuk template kita, jika kita membutuhkan pembuatan image ya, teks ya. Jadi kita buat sini teks misalkan. Ya, formatnya tetap Photoshop. Kita save. Oke. Ya, ini sudah ada di sini format teks ya. Untuk mungkin nanti kedepannya kita ingin membuat teks seperti ini. Oke, jadi ini sudah selesai kita untuk sidebar ya. Jika teman-teman semua ingin membuat tambahan di bagian profil kampus, mungkin di bawahnya ingin membuat tambahan, itu caranya kita membuat variabel ya. Kita membuat variabel di functionnya. Kalau kita ingin menampilkannya di page, di sini di page, berarti kita membuat variabel di function view page. Kita buat di sini misalkan galeri gitu ya. Galeri, kita panggil query galerinya, kita masukkan ke array, kita tampilkan di sidebar ataupun kita tampilkan di page. Di mana di page, misalkan di bawah konten. Di sini mau kita tampilkan. Boleh ya. Contoh seperti website SD1 SD Negeri 1 Kuala Simpang ini ya. Nah, di sini kalau di home-nya saya menampilkan seperti ini ya, sambutan, kemudian berita. Ini sidebar-nya ya, sidebar. Di bawahnya ada profil guru. Ya, kalau kita kan tadi profil dosen ya. Di home-nya kan profil dosen tadi di sini. Ya, profil dosen. Ini dia. Baru footer. Kalau saya di sini setelah profil dosen, saya masukkan lagi testimoni orang tua. Ya, testimoni orang tua. Jadi bisa ditambah ini sesuai kebutuhan. Yang penting jangan lupa untuk mendaftarkannya di controller. Buat variabel, daftarkan di array, tampilkan di view. Ya, seperti itu. Nah, ini view-nya kita mengcopy dari template. Mana template yang sesuai dengan isi dari variabel kita. Ya, contoh seperti ini. Nanti di sini misalkan di download ya. Di download. Nah, ini kan saya tampilkan lagi ini. Testimoni orang tuanya saya tampilkan lagi di download. Tapi kalau di kontak, nah sini tidak menampilkan lagi untuk testimoni. Saya hanya menampilkan kotak pesan seperti ini. Ataupun di sini di berita ya, foto seperti ini. Nah, ini kan tergantung dari template kita ataupun yang mau kita panggil variabelnya. Ya, seperti ini. Ya. Oke, sekian video kita kali ini dalam proses pembuatan sidebar.
Sampai jumpa pada video selanjutnya dalam proses pembuatan materi yang nanti akan kita bahas. Untuk ini yang statis ya, visi misi, data mahasiswa, struktur ya. Untuk data dosen ini datanya berbentuk dinamis ya. Ini error karena memang belum selesai dalam proses pembuatan rootsnya ya. Nanti kita bahas video selanjutnya proses pembuatan data dosen. Oke, sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.